Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menemukan jalan keluar dari Tuhan. Kita akan membaca 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dan 14 sebagai berikut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Amin, puji Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya bahwa Allah itu setia dan tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena Tuhan itu sebenarnya selalu memberikan kekuatan. Lewat apa? Lewat kasih karunia-Nya. Kemudian lewat Roh Kudus dan firman-Nya. Karena kasih karunia Tuhan, kita menjadi kehidupan yang memiliki kekuatan pada waktu dicobai. Karena kita memiliki pola pikir yang baru, yaitu memandang pencobaan itu dari sudut pandang rancangan Allah. Dan kita harus senantiasa mencari kekuatan yang baru, yaitu lewat firman-Nya dan lewat kepenuhan Roh Kudus. Kemudian firman Allah tadi mengatakan bahwa ketika kita dicobai, Allah yang setia itu akan memberikan jalan keluar. Nah, jalan keluar inilah yang harus kita cari lewat doa, lewat ketundukan kita kepada firman Tuhan. Seringkali sekarang pencobaan itu dalam bentuk ekonomi, di mana ada orang-orang Kristen yang kemudian terlibat hutang yang demikian besar. Sampai ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Ada yang karena ditipu oleh orang. Ada yang karena salahnya sendiri. Nah, kita harus self koreksi. Baik, kesulitan itu karena salah kita sendiri, karena kebodohan kita, atau karena ditipu orang, difitnah oleh orang. Semua ada jalan keluar. Tapi satu perkara yang harus kita perhatikan, yaitu ayat yang ke-14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Kita harus salah koreksi, ada berhala atau tidak dalam hidup kita ini. Berhala itu bukan sekedar patung-patung atau arca yang kita sembah. Tentu sebagai orang Kristen pada umumnya sudah tidak menyembah berhala semacam itu. Tetapi dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 di sana mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi segala sesuatu yang duniawi itu merupakan penyembahan berhala. Tanpa sadar seringkali orang Kristen sudah menyembah berhala karena mengikuti pikirannya yang duniawi, ya,
yang ingin mungkin terlihat kaya, memiliki pakaian yang bagus-bagus, dan tidak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berkatkan. Kita harus bisa bersyukur dan berpada dengan berkat Tuhan yang kita terima, sekecil apapun. Puji nama Tuhan, sehingga hidup kita tidak dipimpin oleh hawa nafsu. Seringkali banyak orang Kristen yang masih ingin berpenampilan secara duniawi, sehingga hutang sana, hutang sini, sehingga terlibat dengan hutang yang begitu banyak, bertumpuk-tumpuk. Nah, ini adalah pencobaan karena kebodohan kita sendiri. Tetapi Tuhan pasti ada jalan keluarnya jika kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan nyalahkan Tuhan. Karena pencobaan itu karena kebodohan kita sendiri kok yang disalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan suami, menyalahkan istri, anak, menyalahkan keadaan. Ya. Tetapi singkirkan semua berhala itu. Artinya singkirkan pola pikir duniawi saudara. Singkirkan hawa nafsu, ingin dilihat kaya, ingin dilihat sukses. Tidak mau kalah dengan orang lain, dengan temannya di kantor, di pabrik. Haleluya. Ya, kita harus bertobat dengan benar, mencari Tuhan, dan tunduk kepada firman-Nya. Suami tunduk kepada Kristus, dan istri tunduk kepada suami. Haleluya. Apapun yang terjadi, laksanakan itu, maka pasti Tuhan membuka jalan keluar. Puji nama Tuhan. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami menghadapi masalah yang rumit, yang berat, karena kami masih berpikir secara duniawi. Ingin berpenampilan lebih daripada apa yang seharusnya. Tidak bisa berpada dengan berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah kami dan keluarga kami ada keterbukaan dan kejujuran satu sama lain, sehingga semua masalah dapat diselesaikan kalau kami ada keterbukaan kepada keluarga kami, dan juga keterbukaan kepada Tuhan. Kalau ada keterbukaan, maka ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian renungan singkat firman Allah. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.